Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasyafa ibad dunya liyatajannabahal muwafaqun. Wa hazara minal gururi haqqara wa qadaraha wal juraha wa ibadus salihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Yang kita hormati dan muliakan segenap pengurus masjid Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang kita cintai, Bapak, Ibu, para jamaah sholat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Seiring dengan sudah berjalannya puasa yang kita jalani pada siang hari dengan meninggalkan semua aktivitas yang menyebabkan batalnya puasa. Kemudian pada malam harinya kita melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan yang lebih populer kita sebut dengan sholat Tarawih ditambah dengan sholat witir. Bapak dan Ibu, di bulan Ramadan Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kesunyian dan kesepian di Gua Hira, tepat pada tanggal 17 Ramadan menurut para mufassir. Dalam sejarah yang kita pelajari, bahwa sebelum wahyu yang pertama diturunkan Allah, surah Al-Iqra atau Al-Alaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir setiap hari dan malam menyendiri di Gua Hira bertahammus dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam tanggal 17 Ramadan Allah turunkan wahyu yang pertama yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan kepada kita, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Ada 3 di situ Bapak dan Ibu. Yang pertama, sebagai hudal linnas,
sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wa bayyinati minal huda, menjelaskan petunjuk-petunjuk itu. Yang ketiga, wal furqan, menjelaskan, membedakan antara hak dan yang batil. Bapak dan Ibu, pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran turun bersamaan dengan diangkatnya Nabi SAW menjadi Rasul, bahwa kehadiran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW bukanlah berada pada ruang yang hampa. Akan tetapi berada di tengah-tengah pergumulan kehidupan, perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Nabi SAW membawa, menggerakkan masyarakat hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa. Bukan hanya mengorbankan pikiran dan tenaga, tetapi sekaligus juga mengorbankan jiwa dan raga. Dalam sejarahnya Bapak dan Ibu, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca turun wahyu yang pertama itu, sebahagian besar dari masyarakat tidak mempercayai. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap gila. Kan tetapi dengan keyakinan yang penuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan umat bahwa wahyu yang turun itu betul-betul berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya merubah tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah. Pengaruhnya bukan hanya di zaman itu, tetapi hingga sekarang masih berlangsung. Meskipun Islam hadir pada saat ini penuh dengan tantangan dan gelombang. Bapak dan Ibu, Al-Quran itu tidak akan berfungsi, tidak akan menjadi petunjuk bagi kita umat Islam secara khusus bila mana Al-Quran itu tidak kita pelajari. Tidak cukup hanya itu dengan membaca, bahwa membaca Al-Quran itu ibadah, iya. Satu huruf kita baca itu menjadi bagian dari ibadah. Akan tetapi membacanya itu tidak cukup untuk menjadi sebuah petunjuk. Akan tetapi dia harus dipelajari.
dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Bila mana Al-Quran itu tidak kita pelajari, tidak kita pahami, dan tidak kita amalkan. Al-Quran hanya sekedar pegangan. Al-Quran hanya sekedar hiasan di rumah tangga, di rumah kita masing-masing. Al-Quran tidak akan menjadi cahaya bila mana tidak kita pelajari, tidak kita dalami, tidak kita pahami, dan tidak kita amalkan. Oleh karena Bapak dan Ibu, sebagaimana yang diungkapkan tadi dalam surah Al-Baqarah 185 di kalimat yang berikutnya, wa bayyinati minal huda, bahwa Al-Quran itu menjelaskan tentang petunjuk, tentang pedoman, apa yang mesti kita pedomani. Secara prinsip, kandungan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Khalik. Yang kedua, menata kehidupan sosial, interaksi sosial, harmonisasi sosial antara satu dengan yang lain. Menata kehidupan kita ini dengan lingkungan yang yang sekarang disebut dengan ekologi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, penjelasan tentang petunjuk Al-Quran, petunjuk yang ada dalam Al-Quran ini, dia baru akan berfungsi ketika ini kita baca, kita pelajari, kita dalami, kita pahami, kemudian kita amalkan. Tapi kalau hanya sekedar kita dengar, kita perdengarkan, kita jadikan sebagai seni, dia tidak akan menjadi petunjuk, tidak akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Al-Quran ini menurut para ilmuwan ulumul Quran ada yang bersifat tanziliyah. Tanziliyah itu memang yang diturunkan, ditransmisikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian sampai kepada kita secara mutawatir. Yang itu membutuhkan pemahaman, membutuhkan pendalaman. Di samping itu Bapak dan Ibu, betapa banyak ayat yang membicarakan soal-soal kauniyah, agar alam ini, lingkungan yang berada di sekitar kita ini, kita jadikan sebagai subjek, sebagai iktibar, sebagai pelajaran. Agar lingkungan kita ini, alam yang diciptakan oleh Allah untuk kepentingan kemaslahatan umat, kemaslahatan banyak orang, jangan sampai itu dirusak. Tapi yang terjadi hari ini Bapak dan Ibu,
alam dirusak, alam dieksploitasi tanpa batas. Akibatnya semua orang menanggung. Bencana datang silih berganti tanpa henti di negeri kita ini. Belum lagi kering air mata di satu negeri, disusul lagi dengan air mata di tempat yang lain. Di negeri kita ini baru saja terjadi bencana. Hampir setiap tahun terjadi bencana ini yang datang silih berganti. Salah satu faktor akibatnya adalah alam dirusak. Hutan digunduli, sumur-sumur besar digali, lalu kemudian alam itu dibiarkan itu terjadi. Rusaklah alam ini. Akibatnya banyak terjadi galodo, banyak terjadi banjir bandang. Betapa memprihatinkan, betapa menguras perasaan kita. Energi kita habis pasca bencana itu terjadi. Bapak dan Ibu, bagaimana dahsyatnya bencana yang melanda negeri kita kemarin. Hampir menyeluruh kabupaten kota. Yang terparah diantaranya adalah Kota Padang, Agam, Pesisir Selatan, Solo, Pasaman. Salah satu penyebabnya adalah karena alam dirusak. Hanya karena mementingkan yang bersifatnya pragmatisme. Oleh karena itulah kemudian Bapak dan Ibu, kita diingatkan oleh Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa tidak terjadi kerusakan di alam ini, bencana ini tidak akan datang terjadi kalau itu alam tidak dirusak oleh manusia itu sendiri. Bapak dan Ibu, kami termasuk yang ikut terlibat secara aktif. Bahkan sampai hari ini kami masih berada di lapangan, melakukan pendampingan terhadap korban bencana alam. Sangat menyedihkan kita. Itulah kemudian ketika Al-Quran tidak kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dalam mengelola alam ini. Tidak lagi bisa kita membedakan antara yang hak dengan yang benar, Al-Furqan. Mana yang merusak, mana yang bermaslahat kepada masyarakat banyak. Dengan itulah kemudian bahwa Al-Quran ini Bapak dan Ibu adalah sebagai anugerah Allah kepada kita yang tidak bisa ditandingi dengan aspek-aspek material. Tetapi kata kuncinya, Al-Quran itu tidak akan menjadi apa-apa bagi kita kalau hanya sekedar diperdengarkan sebagai seni. Kalau hanya sekedar dibaca begitu saja tanpa dipelajari, tanpa didalami, tanpa dipahami dan tanpa diamalkan. Al-Quran itu Bapak dan Ibu petunjuk bagi orang yang hidup. Bukan petunjuk bagi orang yang sudah mati, yang sudah meninggal. Hampir semua ayat-ayat Al-Quran itu teruntuk kepada orang yang masih hidup di dunia ini, supaya itu dijadikan pelajaran, supaya itu dijadikan petunjuk bagi kita dalam bentuk apapun aktivitas kita. Allah berbicara soal peradaban masa lalu,
Bagaimana kaum Samud dihancurkan Allah. Bagaimana kaum Nabi Daud dihancurkan Allah. Bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam diporak-porandakan oleh Allah. Itu semua agar bagi orang yang hidup di dunia ini, kita-kita ini dijadikan pelajaran. Ketika Allah memberitahu kita bagaimana dahsyatnya hari kiamat pada saatnya, itu semua agar kita mempelajarinya, meyakininya, kemudian berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana perilaku dan tindakan umat pada peradaban-peradaban masa lalu. Agar ini bisa kita pelajari di masa kita dan yang akan datang. Supaya sejarah itu tidak kembali berulang. Bapak dan Ibu. Para sejarawan itu mengungkapkan bahwa sejarah itu pasti akan kembali berulang. Dalam sejarah, dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana umat Nabi Lut alaihissalam, di mana pada masa itu homoseksual menjadi-jadi di tengah masyarakat. Diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, lalu kemudian umatnya membantah, umatnya sombong, umatnya membenci Nabi Lut alaihissalam. Sebelum di negeri kita ini kemarin bencana terjadi. Dalam banyak informasi dari berbagai sumber memberikan kepada kita yang sekarang disebut dengan LGBT. Merambah kemana-mana. Bahkan di negeri itu tingkat LGBT itu nomor 1 di Indonesia. Ini kembali sejarah di masa Nabi Lut alaihissalam berulang kembali. Allah ingatkan kepada kita melalui bencana ini. Bila mana ini tidak bisa kita jadikan sebagai iktibar, maka hal ini akan menjadi, sejarah itu akan kembali berulang. Bagaimana keingkaran umat Nabi Nuh alaihissalam, sampai-sampai dengan keluarga beliau sendiri tidak mau mengikuti ajakannya, yang pada akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam agar membangun sebuah kapal di pergunungan yang secara nalar itu tidak mungkin bisa terjadi. Maka kemudian ada sebagian yang mengatakan masyarakat pada saat itu, Nabi Nuh alaihissalam itu sudah gila. Masa ya kapal diproduksi di perbukitan di atas pegunungan. Tapi apa nyata yang terjadi Bapak dan Ibu? Karena keingkaran, karena kepungahan umat waktu itu. Yang pada akhirnya Allah turunkan banjir dari atas langit. Air laut melimpah keluar. Sehingga kapal yang dikatakan itu tidak masuk ke dalam akal penalaran, yang pada akhirnya berlayar dengan menyelamatkan orang yang mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Artinya Bapak dan Ibu, ada di alam ini yang bisa dinalar, ada yang tidak bisa dinalar. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Ketika ini tidak bisa kita membedakannya, maka pada akhirnya Allah akan memberikan pelajaran kepada kita dengan cara Allah sendiri. Untuk itu jamaah Isya dan Tarawih, mari kita jadikan momentum nuzulul Quran ini sebagai sebuah momentum yang sangat
penting bagi kita dalam rangka untuk menata kehidupan kita ke depannya. Baik dalam tata kehidupan pribadi kita, individu kita, menata kehidupan keluarga, menata kehidupan bermasyarakat, menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini, yang pada akhirnya akan menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, ini betul-betul menjadi kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.